Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas mengenai penyelesaian persamaan non-linear dengan metode terbuka. Jadi, saya membahasnya ringkas saja ya. Jadi di sini diingat kembali kalau metode tertutup kita akan punya nilai x lower gitu ya, dan x upper atau x yang bawah dan batas yang atas. Lalu kemudian kita cari x n berikutnya gitu, misalnya maka x yang tidak mengandung akar akan dibuang sehingga kita mendapatkan batas yang baru. Lalu berikutnya untuk iterasi yang setelahnya juga sama, kita akan membuang batas yang tidak mengandung akar hingga ditemukan nilai akar pada batas yang telah ditentukan gitu ya. Berikutnya, kalau metode terbuka apa bedanya dengan metode tertutup? Kalau metode terbuka ini kita tidak mempunyai batas ya, batas bawah atau batas atas, tapi kita melakukan suatu tebakan awal untuk mencari akar dari persamaan nonlinear tersebut. Namun tebakan awal ini terkadang sesuai atau tidak sesuai. Jika tebakan awal ini sesuai atau mendekati nilai akar yang diharapkan gitu ya, bisa dilihat pada gambar C ini ya. Misalkan XI-nya ada di sini gitu ya, didekati dengan salah satu metode terbuka sehingga ditemukan XI-nya di sini. Kemudian fxi-nya di sini, fxi plus satunya di sini, dan didekati lagi dengan salah satu metode terbuka, langsung ketemu akarnya di sini gitu. Jadi iterasinya lebih cepat kalau seandainya dia itu nilai tebakannya mendekati dengan akar. Namun kalau nilai tebakannya tidak sesuai atau maksudnya agak jauh dengan akar, bisa jadi dia itu hasilnya divergen. Misalkan xi-nya di sini, fxi-nya di sini. Apabila didekati dengan metode tersebut ternyata ketemu xi plus satunya di sini dan fxi plus satunya di sini, didekati lagi dengan hasilnya ternyata gradiennya ada di sini ya, gradien dari titik fxi plus satunya, maka dia akan menghasilkan suatu solusi yang divergen, padahal seharusnya akarnya di sini tapi dia mendekati akar yang tidak kita cari gitu kan, jadi hasilnya divergen. Maka dari itu ini ya harus hati-hati dalam menentukan tebakan awal. Lalu bagaimana error untuk metode terbuka ini? Kalau kemarin kan errornya adalah fx min 0 gitu ya. Kalau sekarang errornya adalah kita pakai nilai error relatif ya. xi plus 1 min xi dibagi dengan xi plus 1 dikalikan dengan 100%. Tuh. Metode yang pertama yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode ini paling populer, sering sekali digunakan karena dia cukup relatif mudah ya dan cepat dalam menentukan nilai akarnya, asal tebakan awalnya yang kita pilih itu sesuai. Misalkan tebakan awal dari metode Newton-Raphson ini ya. Nah, ini gambarannya. Dari metode Newton-Raphson ini adalah ini xi ya. Metode Newton-Raphson ini menggunakan turunan gitu ya sebagai alat untuk pencarian akarnya. Ini misalkan pertama kita punya tebakan xi ini. Apabila kita cari nilai fxi-nya ada di sini. Lalu dengan turunan itu kan kita mendapatkan gradien grafik tersebut di titik f aksen xi gitu kan. F aksen xi itu kan gradien dari fxi di sini. Nah, ketika dicari gradiennya, dimana ketika fxi
XI-nya sama dengan 0, ketika fxi plus 1-nya sama dengan 0, fxi plus 1 sama dengan 0, itu adalah nilai iterasi berikutnya. Ya, nilai x pada iterasi berikutnya. Nah, kemudian dari sini apabila dicari nilai fxi plus 1 dari sini, maka kita bisa langsung mencari gradiennya, gradien dari fxi plus 1. Nah, dia langsung untuk iterasi pertama, kedua, dia sudah hampir menuju ke akar yang sesungguhnya gitu. Jadi sangat cepat sekali metode Newton-Raphson ini, metode terbuka dibanding dengan metode tertutup. Lalu berikutnya, bagaimana caranya perhitungannya? Nah, kita pakai tangan gitu ya, tangan. F aksen xi itu kan gradien itu kan sama dengan tangan ya, tangan depan per samping, dimana nilai depannya itu fxi dikurangi 0, ini fxi plus 1 nya kan 0, fxi min 0 dibagi dengan xi min xi plus 1 gitu kan. Dengan demikian, apabila kita sederhanakan, kita peroleh nilai xi plus 1 nya atau nilai x di iterasi berikutnya diperoleh dengan cara xi dikurangi dengan fxi dibagi f aksen xi, seperti itu. Ya, ini gambaran dari metode Newton-Raphson. Misalkan kita punya x0 di sini, maka kita punya fx0 di sini. Nah, berikutnya gradiennya itu apakah f aksen x0, turunan dari x0 diperoleh titik kedua adalah di sini. Maka dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan fx1 nya. Setelah dapat fx1, nah kita buat gradien dari titik tersebut. Nah, kalau ini berarti apa? F aksen x1 nya. Setelah kita peroleh f aksen x1 nya, kita peroleh nilai apa? Ini ya, gradiennya. Nah, ini adalah x2 nya. Ini x2 ya. X2 nya itu di sini. Berikutnya dicari lagi, akhirnya diperoleh. Nah, hanya dengan 3 iterasi dia itu sudah menuju ke akar berikutnya. Cepat ya. Contoh soal x plus e pangkat negatif x cos x min 2 sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 1 gitu ya. Ini tebakannya sudah diketahui x0 1. Perhatikan bahwa kita harus mencari turunan dari fx-nya dulu apabila mengerjakan dengan metode Newton-Raphson. Ini adalah fx-nya. Maka f aksen x-nya apa? X diturunkan 1. E pangkat negatif x diturunkan jadi negatif E pangkat min x. Oh ya, ini UDV ya, kita pakai UDV. Pertama kita turunkan ini berarti kan negatif E pangkat min x cos x, lalu berikutnya cosnya kita turunkan jadi apa? Negatif sin juga ya, negatif sin x, cos x diturunkan sin x, lalu E pangkat negatif x tidak usah diturunkan ya, langsung E pangkat negatif x. Ya, ini hasilnya ini ya. Sedangkan negatif 2 diturunkan hasilnya 0, seperti itu. Jadi kalau pakai metode Newton-Raphson harus diturunkan dulu fungsi yang diketahui. Nah, bagaimana? Nah, ini contoh hasil solusinya ya. Misalkan saya contohkan pakai Excel. Tuh, berarti di sini adalah x-nya, berikutnya ini adalah fx-nya. Ya. Ini fx-nya, lalu
ya. Ini f aksen x. F aksen x. Nah, begini. Jadi x-nya tadi kan di sini diketahui 1 ya. X-nya 1, maka fx-nya akan sama dengan x ditambah ya eksponensial pangkat min x ya dikali dengan cos x dikurangi 2 ya. Nah, ini hasil fx-nya. Kalau f aksennya sama dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat min x ya dikali dengan cos x dikurangi dengan eksponensial min x dikali dengan sin x. Nah, ini hasilnya untuk f aksen x gitu ya. Nah, iterasi berikutnya kita pakai apa? Ya, kita pakai ini ya. Ingat ya, pakai rumus yang ini. Jadi apa? Sama dengan xi dikurangi dengan ini fxi dibagi f aksen x ya. F aksen xi diperoleh hasilnya ini. Yang lain tinggal diblok. Ini dibloknya ke sini ya, karena kan rumusnya beda. Oke, ini juga bisa diblok lagi. Lalu ini diblok. Jadi memang ngebloknya satu-satu kan, pakai rumusnya itu. Ini pakai rumus ini, pakai rumus ini. Lalu lanjut diblok lagi. Sebentar, begini ya. Tadi toleransi errornya, misalkan kita pengen tahu ini error relatifnya berapa. Nah, error relatif itu kan tadi pakai rumus ini fxi plus 1 dikurangi dengan fxi ya, ini ya, dibagi dengan, coba ini diperhatikan, dibagi dengan xi plus 1 ya dikali dengan 100. Nah, ini errornya sudah kita dapat mutlaknya ini ya, berarti 0, sebentar, saya taruh sini saja. Ini error 0,00186. Kalau mau error yang lebih kecil ya tinggal ditarik lagi aja. Oh, sudah ya. Jadi ini error yang lebih kecil lagi. Ini error relatifnya berapa? Coba ya kita tarik pakai rumus yang sama. Oh, ini sudah kecil sekali ini. Errornya ini 0,0008 gitu ya, sampai titik 9, berarti 0,000000 lah, 8-nya di sini. Kecil sekali sudah. Ya, begitu ya metode Newton-Raphson.